Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Trivena Kasar mengucapkan selamat datang pada pelayan khusus dan jemaat yang ada di gedung gereja ini untuk mengikuti ibadah live streaming. Dan selamat kepada jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah di hari Minggu pagi, minggu kedua di bulan Agustus 2021. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosali Masikmuri MTH. Dalam persiapan ibadah, mari kita arahkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti melayani Dia. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi NKB nomor 3 ayatnya yang ke-1, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkan Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba turunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat yang tentukan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau beri kami waktu untuk menikmati kehidupan. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu yang berkeajaiban, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam sehat kuat yang selalu dipenuhi dengan kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan yang berkeajaiban, untuk menjalani minggu kedua di bulan Agustus. Di hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021, kami menyatukan hati kami untuk bersyukur dan mengagungkan Engkau penguasa hidup ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang hendak dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Bertahtalah Engkau dalam puji-pujian, untuk boleh senantiasa kami merasakan di dalam-Mu ada jaminan hidup. Karena itu biarlah kiranya ibadah kami ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Kita nyanyi NNBT nomor 7. Mari puji Tuhan Yesus. Jemaat silakan duduk. Pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Inilah kami ya Bapa, umat-Mu, jemaat-Mu, tertunduk di bawah kaki salib-Mu. Sungguh kami merasa betapa Engkau Allah kami selalu setia untuk menjaga kami. Walaupun sering Engkau temukan ketidaksetiaan kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati dan kepikiran kami. Engkau yang melihat dan menilik segala perbuatan-perbuatan kami. Inilah kami. Inilah kami yang datang dengan satu pengakuan bahwa banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kasihanilah kami atas ketidaksetiaan kami. Ampunilah kami atas setiap kesalahan-kesalahan kami. Baharilah kami untuk boleh selalu menjadi anak Tuhan yang selalu dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Terangilah kami untuk selalu mampu berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Karena kami yakin rangkulan kasih-Mu ini memberi kami keselamatan. Mampu mengangkat dan menempatkan kami di jalan berkat. Karena itu Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Suaramu ku dengar. Jemaat Tuhan, inilah janji anugerah Allah bagi setiap orang yang datang dalam ketekunan dan kesetiaan mengaku dosa dan mau memperbaharui diri di hadapannya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita nyanyi Kidung Jemaat 395, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajak menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, inilah kami yang merindukan firman-Mu. Karena di dalamnya kami selalu memiliki kekuatan dan pedoman serta petunjuk hidup untuk menjalani kehidupan yang Engkau percayakan menjadi milik kami. Berilah kami Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu memahami apa yang kami baca dalam Alkitab dan apa yang kami renungkan bersama. Karena firman-Mu selalu menjadi suluh bagi setiap langkah kami. Berfirmanlah ya Bapa,
kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Bunyinya demikian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu, dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehula, Sipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 397 ayat 1. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Karena Yesus telah
damai di hati. damai di hati. Salam sehat bagi kita semua. Bersyukur dalam anugerah Tuhan, torang boleh berada di hari Minggu ini, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Walaupun kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk membatasi ruang aktivitas hidup. Tapi kuasa kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk boleh memberikan kita pertolongan dalam bagaimana kita hendak menjalani kehidupan ini. Karena itu jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur lewat perenungan yang hendak menuntun kita dalam menjalani minggu yang berjalan ini dengan tema mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Kita berjumpa dengan seorang tokoh Alkitab yang memiliki iman raksasa, Musa. Alkitab mencatat iman Musa begitu luar biasa. Hatinya begitu tulus dan juga ia adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang diizinkan Allah untuk berhadapan muka dengan Allah paling lama. Karena tidak ada satu pun tokoh di dalam Alkitab yang mampu mengalahkan rekor Musa bertemu Allah. Musa bertemu Allah selama 40 hari lamanya. Tapi di balik kehebatan iman Musa, kita akan melihat kelemahan dan akhirnya providensi Allah. Kejatuhan iman Musa mengalami proses didikan darinya untuk dipakai menjadi hamba Allah yang diperkenankannya. Karena kita tahu bahwa ketika Allah akan memakai seseorang, Ia akan membentuk, Ia akan mendidik agar orang itu siap dipakai Allah. Dan Allah mendidik Musa sekitar 40 tahun lamanya dalam sekolah yang luar biasa di istana Mesir. Lewat ibunya Yokebed yang mengasuh dia. Orang tahu bersama kan? Musa diangkat dari air oleh putri Firaun, dibawa ke istana, tapi juga disertakan dengan ibunya untuk mengasuh dia selama 40 tahun. Tapi rupanya pendidikan di istana di Mesir belum cukup. Sehingga lewat pembacaan kita hendak melihat bahwa Allah kemudian mengirim Musa ke Midian selama 40 tahun untuk mendidik dia. Berlanjut 40 di Midian, jadi usia Musa 80. Kemudian dia kembali ke Mesir untuk membimbing, menuntun, menjawab panggilan Allah menjadi pemimpin, mengeluarkan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di padang gurun selama 40 tahun. Dan Musa meninggal di usia 120 tahun.
Jadi 40, 40, 40. Pembentukan yang diberikan Allah dalam kehidupan Musa. Cerita yang kita baca ini mau memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah membentuk Musa. Ayat 11 bilang, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Rupanya hidup nyaman di istana tidak membuat Musa melupakan identitasnya sebagai seorang Ibrani. Sehingga catatan di sini diberi waktu ia dewasa usia 40 tahun, ia keluar dari istana dan ternyata dia berjumpa dengan satu peristiwa. Seorang Mesir memukul seorang Ibrani pada waktu ia melakukan kerja paksa. Musa melihat atas dasar keinginan sendiri dan bukan Tuhan yang memerintahkan, yang tujuannya untuk mendapatkan pujian dari bangsanya. Mari kita perhatikan Musa yang diambil sebagai anak angkat Firaun. Begitu powerful dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik dan kehidupan yang begitu mewah. Dan tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan. Tapi rupanya ketika ia keluar dan melihat ada pertikaian pemukulan terhadap seorang Ibrani oleh seorang Mesir, membuat ia marah. Dan karena amarahnya ini, ia melakukan satu tindakan. Memukul orang Mesir itu sampai mati. Dan ayat 12 bilang, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Mari perhatikan kalimat yang berkata menoleh ke sana sini. Menunjukkan perbuatan Musa melanggar hukum dengan melakukan kriminal pembunuhan. Menoleh ke sana sini menunjukkan perbuatan yang salah, sekalipun maksudnya adalah untuk menolong orang yang sengsara. Yakobus 1 ayat 20 di sana mengatakan, sebab
amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena marah, Musa melakukan tindakan pembunuhan. Musa melanggar hukum. Bapak Ibu, mari kita merefleksikan pernyataan kalimat ini. Pada waktu seseorang akan melakukan kesalahan, misalnya mencuri, atau melakukan perbuatan yang tidak baik, bukankah ini yang selalu orang lakukan? Lihat ke kiri, lihat ke kanan. Toh, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Nah, ada orang aman. Tapi kalau ada orang itu berarti salah. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Musa sebagai anak raja yang dididik dalam peradilan Mesir yang begitu baik, apakah dia juga tidak tahu akan hukum yang berlaku tentang pembunuhan di Mesir? Jelas dia sungguh sangat mengerti. Dan ia memahami juga Tuhan tidak menyuruh Musa untuk membunuh orang Mesir, namun keinginan dia sendiri untuk membela bangsanya. Orang lihat di sini maksudnya baik untuk menolong, namun caranya salah. Yang pada akhirnya karena kesalahan yang dilakukan ini menghantar dia untuk boleh ada pada pengembaraan ke Midian. Mengapa? Ayat 13 juga menjelaskan sebenarnya ini. Keesokan harinya ia keluar dari istana. Didapati ada 2 orang Ibrani tengah bakalae. Ia bertanya pada orang yang menurutnya melakukan kesalahan. Mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi rupanya orang ini tidak terima. Sehingga memberikan pertanyaan balik, siapa yang mengangkat engkau sebagai pemimpin kami? Apakah ngana mau bunuh pak kita sama dengan ngana membunuh orang Mesir kemarin? Pernyataan orang Ibrani ini mau membuka tabir kesalahan dari Musa. Bahwa dosa kesalahan tidak dapat ditutupi. Walaupun tujuannya baik. Inilah yang menghantar Musa pada akhirnya. Ia berpikir, kita perbuatan sudah tahu. Pasti ini sampai kepada Firaun. Dan akibatnya fatal. Ia dikejar untuk dibunuh. Mengapa? Karena memang Firaun ada sementara cari-cari kesalahan Musa. Musa dalam status dia sama dengan seorang jenderal. Pemimpin yang disegani waktu di Mesir. Karena ia mampu mengalahkan Ethiopia. Ada kemenangan-kemenangan yang dia miliki
sebagai seorang Mesir, mengharumkan namanya sebagai seorang tokoh, pemimpin yang baik. Sehingga ketika seorang Ibrani mengatakan hal ini kepadanya, ia seolah-olah disadarkan. Dan ia memilih lari ke Midian. Bapak Ibu, perjalanan yang ditempuh oleh Musa bukanlah sesuatu perjalanan yang gampang. Mesir ke Midian memang sekitar 300-450 kilo. Tapi ketika itu dilintasi dengan sendirian di kegelapan malam, di tengah kelaparan, dia harus melintasi perjalanannya yang pada akhirnya di sini kita belajar bahwa keberdosaan Musa mendatangkan penderitaan dan melaluinya Tuhan memberikan latihan. Karena Musa sebagai anak raja yang serba siap sekarang akan mengeluh. Dia harus melintasi padang pasir yang begitu jauh dan sangat berbahaya untuk mempertahankan hidup. Dan statusnya adalah seorang kriminal dan tidak memiliki pengharapan masa depan. Penderitaan hidupnya karena dikejar-kejar Firaun yang hendak membunuhnya. Tapi kita lihat di sini pada ayat 17. Ketika dia ada di Midian, ia duduk di tepi sebuah sungai. Dikatakan mulai ayat 16, ada 7 anak imam di Midian datang untuk menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Tapi ayat 17, di situ dikatakan ada gembala-gembala Midian yang hidup di padang gurun, kehidupannya jauh dari peradaban. Mereka sering disebut perampok di padang pasir. Mereka adalah barbarian yang sangat kasar dan tidak tahu akan sopan santun. Apalagi saat melihat 7 anak perempuan dari Rehuel, imam di Midian, sedang menimba air. Mereka mencoba sorong-sorong kalau orang Kang, mengusir perempuan-perempuan itu untuk boleh bagaimana mereka memiliki prioritas yang pertama untuk menimba air. Karena itu, waktu para gembala yang kasar datang, mereka tidak mau menunggu melainkan langsung mengusir karena mereka tahu wanita adalah yang lemah. Dan Musa yang sedang duduk di tepi sumur melihat kejahatan para gembala, rupanya jiwa patriotis Musa muncul. Karena dia seorang bekas tentara, pejuang perang, mahir
dalam berperang, dia langsung membela yang lemah. Tapi lihat ada perbedaan di sini. Waktu dia membela yang lemah, di Mesir dia membunuh. Tapi di Midian, waktu dia membela yang lemah, 7 gadis, anak Imam Rehuel, mengalahkan gembala-gembala. Memang mungkin mereka adu jotos kang bakalai, tapi tidak sampai pada pembunuhan. Musa berkelahi dengan dikeroyok oleh gembala dan dia menang. Para gembala ketakutan dan melarikan diri. Mungkin kalau Musa mau membunuh pun dia sanggup, namun Musa tidak mau cari penyakit. Karena penderitaan Mesir cukup baginya. Di sini kita mendapatkan satu pelajaran. Amarah tidak mendatangkan berkat. Tapi pengalaman mematangkan karakter, menguatkan mental dari Musa untuk boleh bertindak arif, bertindak bijaksana dalam melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dipandang baik, tapi ditempuh dengan cara tidak baik. Rupanya inilah metodenya dia rubah. Melakukan kebaikan ditempuh dengan melakukan kebenaran. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah. Sehingga di sini kita melihat pelajaran ketiga, rupanya Tuhan mendidik iman Musa untuk arif, untuk bijaksana, pun lewat keluarga Midian, keluarga Imam Rehuel, Imam Yitro, biasanya orang kenal. Karena dia juga harus tinggal di Midian 40 tahun dia bekerja menjadi seorang gembala, membentuk dan mematangkan dia untuk boleh bagaimana dia akan dipakai Allah menjadi seorang pemimpin. Ia tidak lagi bertindak keras, tapi justru di sini dia memakai kekuatan hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, di sini orang lihat Tuhan menggunakan pengalaman Musa untuk mempersiapkan pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan bukan cara manusia, bukan cara Musa, tapi cara Tuhan yang hendak dipakai. Memang banyak kali cara Tuhan menyakitkan dalam membentuk seseorang, dipersiapkan untuk boleh menjadi pemimpin. Karena kalau orang baca riwayat Musa, Kitab Keluaran bicara tentang riwayat Musa. Nggak gampang juga dia tinggal di rumah Imam Yitro. Dia dibentuk di sana selama 40 tahun dengan menjadi seorang gembala.
menjadi gembala, Musa belajar bagaimana memelihara, melindungi, melepaskan domba terhilang Israel. Semenjak umat Tuhan adalah domba di padang, tidak ada cara yang lebih baik bagi Musa untuk belajar bagaimana memimpin mereka selain menyediakan waktu selama 40 tahun menjadi gembala. Karena dia dipersiapkan hendak menjadi pemimpin mengeluarkan umat Israel menuju ke tanah perjanjian 40 tahun di padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman ini mau menghantar kita untuk melihat banyak cara Allah mau memakai seseorang untuk boleh menjadi pemimpin. Banyak cara Allah memanggil seseorang untuk boleh diutus dalam tanggung jawab kepelayanan. Tapi di sini kita menyadari sebagai manusia memang banyak keterbatasan, kelemahan. Tapi kalau Tuhan mau pakai dari latar belakang apapun dia, ada pembentukan mental yang keras bisa menjadi lembut untuk tugas panggilan yang diberikan Allah. Sambil mengingatkan tindakan kekerasan dapat menimbulkan ancaman bagi seseorang dan rasa takut menghantui seseorang dalam perjalanan hidup. Seperti Musa, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan Allah tidak pernah kompromi dengan kesalahan. Tapi hanya kita diingatkan juga, tidak ada satupun di dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diubah oleh Allah. Memang wajah mungkin tidak berubah, tapi banyak kan sekarang jaga operasi-operasi Kang dapat berubah. Tapi efek dari operasi juga itu ada. Perlu perawatan terus. Kalau nyandak rawat akhirnya dari gagah jadi bisae. Tapi yang paling dalam kehidupan kita, tidak ada satu karakter dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diubah walaupun dia keras. Tuhan dapat mengendalikan kehidupan seseorang, mengubah, membentuknya untuk boleh berubah. Perubahan yang akan selalu mendatangkan berkat, perubahan yang hendak selalu memancarkan kasih, perubahan yang hendak selalu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu, di minggu kedua ini kita terpanggil untuk menyadari Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan sedang membentuk mental kita lewat pandemi COVID-19 ini. Apakah kita akan menjadi seorang yang egois, seorang yang keras, seorang yang mementingkan diri sendiri, ataukah kita mampu di tengah kesukaran kehidupan tetap hendak menunjukkan kita adalah anak Tuhan yang hendak selalu membahasakan kasih Tuhan dalam bagaimana kita hendak menyikapi tantangan, menyikapi berbagai persoalan, bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena kuat kuasa Tuhan yang akan selalu memperlengkapi dan meneguhkan kita. Seperti Musa, ketika ia menyadari kesalahan, ketika ia mau berubah, maka dia dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang mendatangkan berkat bagi umat Tuhan. Karena itu, saudara dan saya, Tuhan persiapkan apapun status kita, profesi kita, kita adalah anak Tuhan. Mari kita memiliki karakter Kristus yang mau selalu teguh dalam tanggung jawab hidup yang ia beri. Karena bersama dengan Tuhan selalu ada jawaban untuk boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita
Dia adalah jawaban yang hendak senantiasa memberi jaminan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk boleh menjadi anak Tuhan dalam berbagai badai kehidupan. Karena kita yakin Dia adalah Allah kita, Dia adalah Tuhan kita beserta dengan kita untuk boleh selalu memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan Allah kita, baik yang ada di rumah gereja pun yang dijangkau dengan multimedia ini di rumah kita masing-masing. Mari kita memberi persembahan bersyukur kepada Tuhan yang selalu jaga, pelihara dan memberkati kita. Sambil memberi persembahan kita nyanyi Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat Tuhan, kita akan dengarkan pembacaan ucapan syukur dan permohonan doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan permohonan doa dan ucapan syukur dari jemaat. Ucapan syukur hari ulang tahun dari Ibu Agustin Muriroti, berhari ulang tahun yang ke-73 tahun dengan sampul syukur Rp200.000. Ucapan syukur dari pemuda Fandi Pusung, mengucap syukur dalam segala hal dengan sampul syukur Rp500.000. Ucapan syukur dari pengelola Bunda-Bunda PAUD kelompok bermain Trivena Kaasar, mengucap syukur atas kasih dan kasih sayang dari Tuhan dan mohon doa dalam tugas kerja dan kehidupan bersama keluarga, bahkan seluruh anak-anak PAUD kelompok bermain Trivena Kaasar dengan sampul syukur Rp100.000. Demikian, terima kasih.
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang selalu menjadi gembala yang baik bagi kami, membimbing, menuntun kami di jalan yang Kau kehendaki. Walaupun di dalamnya banyak kali kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup. Tapi sungguh kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang berkeajaiban. Firman-Mu mengingatkan dan meneguhkan kami. Kekerasan tidak pernah mendatangkan berkat, tapi kasih selalu membimbing kami untuk boleh senantiasa melihat berbagai jawaban. Bentuklah kami Bapa dengan kekuatan kasih-Mu, karena kami yakin kekuatan kasih-Mu menghantar kami untuk boleh menjadi pemenang. Berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan untuk bagaimana kami hendak beraktivitas di sepanjang hari ini dan minggu yang Engkau beri. Biarlah kiranya roh hikmat, kebijaksanaan, kesetiaan, ketaatan, ketekunan akan menjadi milik kami untuk hidup menjadi anak Tuhan yang diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Bapa, campur tangan-Mu dalam setiap rencana yang hendak kami kerjakan, sungguh kami sangat butuhkan. Bertindaklah Engkau, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kerja, dalam kehidupan studi dan tumbuh kembang anak-anak kami, baik yang dalam masa remaja, pemuda, kanak-kanak, balita. Pegang kendalilah kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami yakin bersama dengan-Mu selalu ada masa depan. Karena itu kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang menikmati hari ulang tahun kelahiran, diberi kepercayaan berumur panjang, pribadi, maupun juga dalam menikmati kebahagiaan dengan hari ulang tahun pernikahan. Bahkan juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pemulihan kesehatan. Kami bersukacita dengan saudara-saudara kami yang bersukacita karena berhasil dalam studi ataupun dengan berbagai kebahagiaan termasuk kesuksesan dalam kerja ataupun kebahagiaan mendapat pekerjaan dan pertolongan Tuhan atas segala beban-beban yang mereka alami dan miliki. Teguhkanlah sukacita mereka Tuhan untuk boleh selalu memberi keyakinan semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Sehingga mereka mampu berdiri tegak untuk boleh senantiasa peka mendengar suara Tuhan yang selalu membimbing mereka di jalan yang Tuhan kehendaki untuk boleh mereka selalu merasakan kebahagiaan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya dengan kesukacitaan karena berkat Tuhan, mereka akan semakin bertanggung jawab dan semakin hidup mengandalkan Tuhan. Kami telah memberi persembahan. Kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati untuk boleh dapat menopang kepelayanan yang ada di tengah persekutuan jemaat Trivena Kaasar, bahkan di wilayah Minawerot 1,
serta Sinode Gemim. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Bapa, kami berdoa, berkati jemaat Trivena Kaasar. Biarlah kiranya Engkau yang akan selalu menolong dan menopang dalam kami bersekutu dan bersaksi melayani Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Kami harus beribadah lewat live streaming, tapi kami yakin Engkau selalu ada beserta dengan kami, meneguhkan sukacita kami, tapi juga mempersatukan iman, pengharapan, dan kasih untuk boleh selalu menyaksikan keagungan perbuatan Tuhan yang ajaib. Diberkatilah badan pekerja yang ada, Penatua dan Syamas dari kolom 1 sampai 9. Diberkatilah pelayanan kategorial BIPRA. Diberkatilah komisi kerja, panitia hari-hari besar dan panitia pembangunan, kostor, tim multimedia, pegawai, semua kami yang terkait dalam tanggung jawab kepelayanan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk berdiri tegak dalam menjawab panggilan Tuhan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Walaupun berbagai kegiatan kami tidak pernah saat ini dibatasi, tapi kuasa kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberkati kami semua. Diberkatilah seluruh anggota jemaat yang ada. Beri mereka selalu semangat dan keyakinan walaupun beribadah di rumah, tapi mereka tetap terbuka, mau bersekutu, mau hidup memuliakan Tuhan. Dan biarlah kiranya ini yang hendak senantiasa menumbuh kembangkan pengharapan kehidupan kami untuk meyakini kami tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan selalu beserta dengan kami untuk memberikan kami pertolongan. Karena itu kepadamu kami serahkan kehidupan kepelayanan Jemaat Trivena Kaasar, tapi juga badan pekerja majelis wilayah yang ada di Minawerot 1, bahkan Sinode Gemim. Biarlah kiranya Engkau yang akan selalu campur tangan bertindak untuk boleh memberi kami semua semangat dalam mengerjakan tanggung jawab kepelayanan dan kehambaan yang telah Engkau percayakan menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, jamah dan pulihkanlah mereka, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Engkau mengenal mereka Bapa. Mari Engkau yang akan selalu menjadi penolong dan penopang. Kuduskanlah obat-obat yang mereka makan dan minum. Kiranya ini akan menjadi kekuatan yang baru dan kesembuhan di dalam kehidupan. Berkati para medis yang sedang bertindak. Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, mari Engkau mau juga meneguhkan semangat dan sukacita mereka, meyakini bahwa Engkau sedang beserta dengan mereka dan tidak pernah membiarkan mereka, untuk boleh mereka memiliki semangat yang baru dalam keyakinan memutuskan mata rantai COVID-19 di dalam kasih setia Tuhan yang berkemenangan dan berkeajaiban, sehingga mereka mampu menjalani masa isolasi mandiri dalam kesetiaan dan kesabaran karena kekuatan daripada Tuhan yang selalu meneguhkan sukacita mereka. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati orang-orang tua kami yang lanjut usia. Beri mereka kebahagiaan, teguhkanlah pengharapan hidup mereka. Bahkan berdoa kami untuk fungsional lansia Inawo Ama, Trivena Kaasar. Engkau mau selalu memberkati ketua, tapi juga dengan para anggota, meneguhkan semangat dan sukacita mereka untuk boleh selalu merasakan kebaikan Tuhan yang selalu pelihara dan memberkati mereka siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kepadamu kami serahkan hidup dan karya kami.
Topanglah kami selalu dalam setiap karya kehidupan. Berkati pemerintah kami yang Engkau percayakan untuk boleh memimpin bangsa dan negara kami. Baik Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan yang ada, tapi juga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan jajaran pemerintah yang ada, Bapak Bupati Minahasa Utara dan Wakil Bupati Minahasa Utara bersama dengan jajaran pemerintahan yang ada. Bahkan pemerintahan yang ada di Kecamatan Kauditan, lebih khusus di Wanua Kaasar, diberkatilah di dalam kasih setia Tuhan. Sehat-sehat kuatkanlah mereka Tuhan. Tolonglah mereka dalam hendak menjadi pemimpin yang hendak selalu menemukan berbagai jawaban di tengah menjawab kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat yang ada, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah pemerintah kami dalam mengambil berbagai keputusan dan langkah. Kiranya langkah-langkah yang mendatangkan keberkatan inilah yang hendak senantiasa hadir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hidup dan penghidupan kami serahkan kepadamu. Biarlah kiranya Engkau yang akan mendengarkan sembahyang kami, gumul kami, dan kami yakin bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Pun saudara-saudara kami yang ada di tengah perantauan, di luar Wanua Kaasar, Engkau juga yang akan selalu memberkati mereka. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dengarkan warta jemaat. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang telah menyertai jalannya ibadah ini sehingga boleh berlangsung dengan segala baik. Dan untuk itu kami mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Trivena Kasar, pelayan khusus yang hadir saat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah-rumah masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Trivena Kasar, Pendeta Rosali Masih Muri, yang sudah melayani dalam ibadah di minggu pagi ini, menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan, bahkan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Kami juga menyampaikan terima kasih pada pelayan khusus yang sudah melayani dalam ibadah di minggu pagi ini, pemain musik, tim multimedia Jemaat Trivena Kasar, kostor, bahkan pelayan khusus yang boleh hadir dalam ibadah di rumah gereja ini. Terima kasih, Tuhan memberkati pemberian diri saudara-saudara, dan juga terima kasih pada jemaat yang sudah memberikan sampul-sampul syukur untuk menopang pelayanan jemaat dan pembangunan gedung gereja Jemaat Gemim Trivena Kasar. Secara khusus kami juga mengatasnamakan panitia pembangunan dan Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih pada keluarga NN Jakarta yang telah memberikan syukur melalui partisipasi untuk pembangunan gedung gereja sebesar 5 juta rupiah melalui rekening panitia pembangunan di Bank Sulutgo. Tuhan memberkati keluarga dalam tugas kerja dan
pelayanan. Dan kami juga terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk terus menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah kita berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan berusaha untuk tidak selalu keluar rumah di masa pembatasan yang sedang berlangsung di wilayah kita. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita dalam tugas kerja kita hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita nyanyi NKB nomor 195, Kendati hidupku tentram dan senang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.